Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mencintai anjing. Maka ketika saya berpisah dengan umat di salah satu paroki, yaitu Banjarnegara dekat Wonosobo, ada anak OMK yang memberi kenangan ini. Karena nama anjing saya Husky itu adalah Tasya, jenis anjing husky, maka disebut di situ Romo Teguh dan Tasya. Saya di sana memelihara anjing yang sungguh saya cintai, maka itu menjadi sesuatu yang mengesan bagi saya. Saya cintai. Ternyata Yesus pun mempunyai murid yang dicintainya, yang ditulis oleh penginjil. Tapi yang mengatakan murid yang dicintai itu adalah dia sendiri, tetapi dia merasa Tuhan yang paling mencintai. Dia murid yang paling dicintai di antara murid-murid lain. Suatu saat setelah Yesus bangkit, Yesus mengajak murid-muridnya dan mengatakan, "Ikutlah aku." Ketika Petrus menoleh, dia melihat Yohanes, murid yang dikasihinya, mengikuti Yesus. Lalu Yesus bertanya, "Guru, akan mengalami apa murid ini nanti?" Lalu Yesus mengatakan, "Kalau aku menghendaki bahwa dia tidak akan mati sampai aku datang kembali, itu bukan urusanmu, tetapi kamu ikutlah aku." Mulai saat itu terdengar berita bahwa dia murid yang dikasih itu, yaitu murid yang ketika perjamuan malam terakhir duduk dekat Yesus dan bertanya, "Guru, siapa yang akan mengkhianati engkau?" Itu kemudian dia dikatakan atau dianggap orang-orang, para murid percaya, mulai memahami mungkin nanti anak itu, murid yang dikasih Tuhan itu, tidak akan mati sampai Tuhan datang. Tetapi itu bukan yang dikatakan Tuhan. Yesus hanya mengatakan, "Kalau aku menghendaki dia tidak mati sampai aku datang, maka itu bukan urusanmu, tapi kamu ikutlah aku." Saudara-saudari, semuanya ini kemudian diceritakan oleh murid yang dikasih itu, dan kemudian banyak cerita kalau ternyata kisah tentang Yesus ini tidak akan muat karena kalau ditulis semuanya, karena begitu kaya semua itu. Tasya, kalau Yesus mempunyai murid yaitu Yohanes, di mana menjadi penulis atau pengarang Injil. Saudara-saudari yang terkasih, kadang orang bertanya-tanya, kita kepo, itu di mana itu? Dia kemana? Suatu saat saya akan pergi, kemudian kelihatan saya membawa tas dan seterusnya. Kemudian ada orang yang mendekati saya, seorang ibu. "Romo mau kemana? Acara apa? Romo di sana itu mau dengan siapa? Rombongan apa saja?" Dalam hati saya mengatakan, kepo amat ini ibu ini. Tetapi itu kadang-kadang yang terjadi. Kita mungkin kepo ini, dibalik itu adalah ada unsur khawatir. Kalau positive thinking, ada unsur ingin menjaga orang itu, ada unsur ingin selalu memastikan orang itu aman. Tetapi juga yang negatif, dan ini kebanyakan, ada unsur iri. Kalau dia dengan siapa perginya? Kalau dengan itu, kenapa seperti itu? Ada unsur yang ingin tahu supaya bisa pertama kali memberitakan ke orang-orang lain bahwa seseorang yang dihormatinya sudah pergi ke sana kemari dan seterusnya. Maka kemudian orang-orang merasa bahwa itu menjadikan jasa yang utama. Saya hebat, saya dekat orang itu, dan saya selalu kepo. Berita tentang orang lain yang saya tidak ada kaitannya selalu saya tanyakan, selalu saya ingin tahu, dan akhirnya saya justru tidak tenang sendiri. Dia kok bisa kena ke sana, dia ke situ, dia ikut pertemuan itu, dan saya sendiri kok di rumah saja. Saudara-saudari yang terkasih,
Kalau kita menghadapi relasi dengan Tuhan, itu juga tidak perlu memperhatikan orang lain, tidak perlu kepo dengan orang lain seperti Yesus. Kalau aku menghendaki dia tidak akan mati sampai aku datang lagi, itu bukan urusanmu. Tetapi kamu ikutlah aku. Yang utama bagi kita adalah mengikuti Sang Guru, mengikuti Yesus. Relasi pribadi kita dengan Tuhan itu lebih penting daripada kita memikirkan relasi Tuhan dengan orang lain. Relasi orang lain dengan orang yang lain lagi. Relasi mereka-mereka, kesibukan mereka, acara mereka. Kita punya acara sendiri. Kecuali acaranya memang berkaitan dengan kita. Kita bertanya tentang jadwal, kita bertanya tentang bagaimana keberangkatan, mengkoordinasikan diri bersama kelompok. Nah, itu tidak masalah. Tetapi ketika kita tidak punya kaitan sama sekali, kita pengen mengetahui semua. Kita kepingin seakan-akan kita diupdate selalu. Dan nanti kita akan mengupdate orang-orang itu yang sudah kita update itu kepada orang-orang lain, grup-grup lain. Dan kemudian kita tidak pernah mengolah diri kita sendiri kepada Tuhan. Mengolah hidup kita sendiri, sejauh mana relasi kita pribadi dengan Tuhan. Itu sungguh mendalam, tidak hanya superficial. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.